Pemirsa, Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat kembali menetapkan 2 orang tersangka lainnya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020. 1 orang ditahan dan 1 orang pingsan diduga syok usai ditetapkan sebagai tersangka. Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat kembali melakukan penetapan dan penahanan terhadap 1 orang tersangka dengan inisial Y yang diketahui sebagai pengguna anggaran dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menyampaikan pada saat itu penyidik telah memanggil 4 orang saksi, namun yang hadir hanya 2 orang, yakni Y selaku pengguna anggaran dan BS selaku pengguna anggaran merangkap sebagai PPK. Setelah diperiksa dan ditemukan alat bukti yang cukup, maka Y dan BS ditetapkan sebagai tersangka. Namun pada saat itu BS belum dapat ditahan karena sempat syok atau pingsan saat mengetahui dirinya akan ditahan. Dan saat ini tersangka BS dirawat di Rumah Sakit Yarsi Pasaman Barat. Sementara itu, jaksa penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Y dan dititipkan di rumah tahanan Polres Pasaman Barat selama 20 hari. Dapat disimpulkan bahwa jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat per hari ini telah menetapkan sebanyak 5 orang tersangka dalam perkara tersebut. Kasus dugaan korupsi ini telah mengakibatkan kerugian negara hingga sekitar 20 miliar rupiah. Dan kasus ini merupakan kasus korupsi terbesar yang pernah terungkap di Kabupaten Pasaman Barat. Penyidik juga menyampaikan pengembangan akan terus dilakukan dan tidak tertutup kemungkinan akan ada lagi tersangka baru. Pemirsa, seorang anak berusia 16 tahun di Pasaman Barat nekat mencuri 1 unit sepeda motor. Berkas perkara dan barang bukti anak tersebut kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, penuntut umum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Polres Pasaman Barat dengan anak berinisial SHP. Anak berusia 16 tahun tersebut diduga telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 unit sepeda motor. Peristiwa bermula pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 12 malam setelah pulang dari warnet di Simpang 4 Pasaman Barat. Pada saat perjalanan pulang, anak SHP berjalan kaki melewati rumah saksi J yang berada di perumahan Indah Gemilang, Jorong Simpang 4. Karena melihat lingkungan sekitar sepi dan lampu di luar rumah saksi J mati, seketika timbul niat anak SHP untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi J tersebut. Anak SHP masuk ke rumah saksi J dengan cara masuk ke lubang triplek di samping rumah saksi J yang sebelumnya telah dibuka oleh anak SHP. Awalnya anak SHP masuk ke dalam kamar rumah untuk mencari uang dengan memeriksa lemari namun tidak menemukan apapun. Kemudian anak SHP melihat ada 1 unit sepeda motor lalu langsung membawa lari sepeda motor tersebut. Tidak hanya itu, anak SHP juga membawa 2 buah tabung gas isi 3 kg milik saksi J yang kemudian dijual kepada seseorang yang bertempat di Jorong Tanjung Pangkal seharga Rp200.000. Adapun barang bukti yang ditemukan yaitu 1 unit sepeda motor dan 1 lembar STNK. Dalam hal ini anak melanggar pasal 363 ayat 2 KUHP junto pasal 362 KUHP junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Iris Agusriana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk terus saksikan Kejadi Pasbar dalam sepekan setiap hari Senin di YouTube Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Sampai jumpa.